stop memberikan predikat parpol mafia donasi dalam hal ini, dalam hal mengumpulkan donasi untuk Agustan, ya. Karena kalau kalian masih terus berselancar dengan sebutan-sebutan mafia donasi untuk parpol, saya yang akan lawan kalian. Dengar baik-baik ya, catat baik-baik. Itu Reform Crusader masih mau bicara tuh sama Bu Linda. Pak Paul. Saya buka Shalom. Reform Crusader. Ya. Thank you. 1 menit saja, 1 minute. Oke. Silakan. Saya ingin menyampaikan sedikit analogi sistematik teologinya ya di sini. Sewaktu Jehovah dalam kemuliaan surgawi bertahta di dalam surga, ingin berinkarnasi menjadi manusia, makhluk yang hina, bahkan kehidupan yang hina sebagai anak tukang kayu, dan mati kematian yang paling hina di atas kayu salib. Saya yakin itu seluruh malaikat di surga kaget dan berkata-kata, aduh, Jehovah kok segitu amat sih mau menolong manusia, kok segitunya ngotot sih. Ya biarin aja gitu, kalau mau ditolong ya ditolong gitu, kalau nggak mau ya nggak perlu jadi kayak manusia, apalagi mati di kayu salib kayak begitu gitu loh ya. Tetapi di dalam bentuk kasihnya, kasih itu ngotot, meskipun pada akhirnya ketika seseorang menolak anugerah kematian Kristus di kayu salib, Kristus tidak memaksa begitu. Ya, jadi di dalam menolong orang gitu loh, saya ingin menyampaikan apa yang hanya melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Paul tadi. Saya 100% setuju. Kita perlu ngotot karena kasih itu ngotot, bukan cuma sekedar perasaan. Ngotot menolong Agustan sampai secara tatap muka Agustan sendiri yang berkata, saya minta maaf, saya nggak bisa menerima bantuan kalian. Sampai di situ. Ngotot tapi tidak memaksa. Saya yakin otaknya Hani Kristen nggak nyampe mikir ini. Ngotot tapi tidak memaksa itu Hani Kristen nggak nyampe mikir ini. Gitu loh. Nggak nyampe otak dia. Ya. Terus dalam hal ini butuh pengawalan pihak yang berwajib untuk memberikan bantuan. Bukan ribet. Bukan kita yang bukan segitunya maksa, bukan segitunya ribet untuk kasih bantuan. Enggak. Tapi karena lemahnya paradigma di negara Indonesia. Kita butuh pengawalan pihak yang berwajib, karena bagaimanapun juga Jehovah ketika berinkarnasi sebagai manusia itu dikawal oleh pasukan malaikat loh, dari malaikat yang mengabarkan mengenai kelahirannya di Bethlehem sampai yang menghibur di Getsemani gitu loh ya. Jadi dalam tindakan kita yang ngotot ingin membantu Agustan, ngotot yang tidak memaksa, itu 100% alkitabiah gitu loh. Sampai pada akhirnya pertanggungjawaban organisasi itu benar-benar transparan. Oh, Agustan yang nggak mau begitu loh. Itu saja kawan-kawan, lanjut, maju terus Pancasila. Bu Linda tuh Pak Raja. Luar biasa. Ya, shalom. Shalom Bu Linda. Sorry. Shalom Bu Linda. Saya sudah monitor tadi, jadi saya tertidur, I'm so tired. Tiba-tiba saya terbangun, join Dengan lagi. suaranya Bu Sorry. Liso ya terbangun. sorry. Oke, karena ini juga sudah larut malam, jadi saya ngomongnya singkat saja. Saya tidak tahu apa sih tadi, nanti saya nonton ulang ya. Tapi dari saya ya, saya singkat saja. Saya setuju apa yang tadi Bung Beta katakan, bahwa jika donasi ini tidak diterima, ditolak sama Agustan, berarti itu milik Galarua. Dan itu juga Pak Paul sudah umumkan di awal. Jadi kepada mereka yang coba menggoreng ini, yang memberikan Pak Paul predikat sebagai mafia donasi, saya bendahara Galarua, satu kata buat kalian, saya pasti lawan kalian. Ya, kalian stop memberikan predikat Pak Paul mafia donasi dalam hal ini,
dalam hal mengumpulkan donasi untuk Agustan, ya. Karena kalau kalian masih terus berselancar dengan sebutan-sebutan mafia donasi untuk Papol, saya yang akan lawan kalian. Dengar baik-baik ya, catat baik-baik. Saya akan lawan kalian. Saya tahu semua. Keuangan kan saya yang pegang, bukan Pak Pol. Tadi saya sempat ngomong sama Pak Wan, saya begitu marah mendengar mereka tuh masih sebut-sebut Pak Pol dengan mafia donasi. Kalian itu memang benar-benar bukan manusia lagi. Dah, itu aja Pak Santianer, Bu Beta. Sorry ya, karena sebenarnya saya mau ngomong panjang, tapi sudah juga larut ya. Tapi itu yang saya mau sampaikan. Karena predikat ini terus melekat kepada Pak Pol, ini yang saya lawan terus nih pasti. Dan akan sangat tololnya dan sangat gobloknya kalau kalian terus menyerang Pak Pol dengan donasi-donasi. Ya, sekali lagi saya ngomong bahwa Pak Pol tidak memegang keuangan Galarua. Paham kalian semua ya. Semua di seluruh penjuru dunia. Dengar ini baik-baik. Itu aja Pak Bung Beta, terima kasih. Thank you, Bu Linda. Luar biasa. Terus Ini saja, Bu weekend Linda. agak panjang, Bu. Ini weekend agak panjang. nggak Bikin apa-apa. panjang-panjang. Iya, Bu Linda terus saja. Udah ngamuk-ngamuk, nggak bisa tidur lah kau. Jujur, tadi saya sudah monitor, tiba-tiba bangun. Udah jam berapa ini saya? Makanya sekarang udah jengkel-jengkel, mana bisa tidur lagi. Udah ngomong aja deh. Teruskan sampai pagi, Bu Linda. Pak Santianer. Ya, Itu tunggu Pak Teddy, Pak Renz ini siapa nih ya? Rain, ya. Nah, silakan Pak Renz, siapa nih baru nongol kelihatannya? Silakan Pak. Bapak atau Ibu, silakan Renz. Halo. Oh, Ya. victim lagi nih. Ayo Ya. silakan. Ya, selamat malam Malam. rekan-rekan Malam. semua. Malam. Ya, Ini sudah pagi Pak di Indonesia. izin menambahkan aja Mbak Paul dan juga Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi kalau untuk masalah Pancasila, saya juga setuju bahwasan memang untuk anak muda milenial sekarang juga banyak mengalami kemunduran, di mana dulu kita dari hal-hal kecil mungkin di mana aturan-aturan itu yang biasanya berlaku bagi orang-orang di zaman dulu di sini sudah sangat berkurang. Salah satu contohnya mungkin seperti seringkali saya temui ada beberapa rekan yang ingin masuk ke dunia pekerjaan tapi sebagai pegawai negeri sipil. Apa ya? Ya, nah yang sering saya temukan itu begini Bapak Ibu, saya sering tanyakan, masuk ke PNS ini apa tujuanmu gitu kan? Apa kamu hanya berorientasi pada keuangan, ya kan? Lalu jawaban mereka iya karena kita mau tunjangan yang lebih baik gitu. Saya bilang tidak ada salahnya itu. Cuman kalau orientasimu seperti itu artinya kamu tidak berbicara tentang pengabdian, karena pekerjaan seperti itu adalah berbicara tentang mengabdi. Itu bagian dari salah satu wujud rasa kita yang dimana kita tahu kita punya saudara-saudari sebangsa setanah air yang kita memberikan jiwa dan raga kita untuk mengabdi, gitu kan. Sama halnya dengan pengabdian kita kepada Tuhan, di mana itu sifatnya mutlak. Jadi berapapun hak yang kamu terima ketika kamu dipilih menjadi seorang pegawai negeri sipil, artinya sudah cukup sampai di sana. Dan kalaupun ada dapat kelebihannya, itu bonusmu. Gitu. Jadi sering saya juga dalam artian kan masih juga, jadi sesama rekan-rekan di lapangan ini sering saya memberitahu demikian bahwasan kita harus bisa mulai menanamkan dalam diri kita sebagai jiwa-jiwa muda ini, di mana kita harus juga punya jiwa patriot. Karena sampai saat ini
dengan apa yang saya alami kebetulan juga di lapangan ya Pak. Jadi tahu gitu loh. Hanya ada pada TNI juga sebagai tentara negara Indonesia, jiwa patriot itu ada, di mana yang dia tahu cuma siap salah dan juga siap untuk melangkah maju gitu. Dengan gaji sekian tapi juga siap mati. Nah ini saya pikir kalau cara berpikir seperti ini dimulai ditanamkan dari kecil dan sampai hingga nanti mereka besar, anak-anak itu Pak, apalagi untuk milenial dan seterusnya ke depan, mungkin menunjang mempertahankan Pancasila itu sendiri, karena Pancasila itu dasarnya seperti watak kita, di mana kalau kita sudah terbentuk mungkin akan jauh lebih mantap begitu Pak. Moral ya Pak. Demikian dari saya tambahan, iya. Setuju, Tapi itu yang dengan paling penting. kondisi realnya seperti ini, khilafah sudah mendominasi, susah sepertinya Pak. Apalagi anak-anak dari balita, SD, SMP dicekoki dengan agama terus ya susah Pak. Kalau saya pandangan sekali di TNI masih saya percaya patriotisme dan rasa itu ke Pancasila tinggi. Yang saya khawatir yang ini pegawai negeri sipil, karena yang mau menjaga sekarang negara kita hanya dari TNI. Ya, karena di TNI itu terselektif, orang itu secara psikologi atasannya tahu ini orang mau ke khilafah atau kemana. Itu terbaca secara psikologi kalau mereka tersistemik di bidang-bidang kemiliteran. Yang saya khawatir ini Pak, yang selalu saya jelaskan bahwa ini pegawai negeri sipil ini, mereka ini yang suka mengadu dombakan TNI, Polri dengan rakyat. Mereka yang melakukan kejahatan dan mereka merasa aman mempergunakan TNI sama law enforcement, saya bilang polisi, untuk melegalkan apa yang merasa mereka lakukan secara salah. Itu yang jeleknya di negara kita. Yang saya bilang ini memang itu sudah tersistemik. Saya senang dengan penjelasan Bapak tadi bahwa filosofinya bukan Mencius, filosofinya itu nama yang benar. Nah, seorang TNI yang punya Pancasila, punya idealis, punya integritas, itu saya percaya. Yang saya tidak percaya yang sipilnya itu, apalagi politisi yang ada di Indonesia, yang kebaca sekarang ini ya Pak, di media-media kita lihat sekarang. Sekarang kemarin saya nonton ya Pak, ikuti Gita Wirjawan itu, saya tahu dia orang pintar, bekas menteri, lulusan Amerika, tapi namanya dia sudah terkontaminasi dengan saya bilang tadi budayanya Islam, maka objektivitasnya berpikir sudah tergeser. Saya bilang di Indonesia banyak orang pintar, banyak sekali di media orang pintar, tetapi dia kalau sudah terkontaminasi dengan budayanya Islam, maka nilai-nilai pendidikannya tergeser. Itu yang fenomena yang kita lihat sekarang ini. Coba kita saksikan di media apapun, tidak ada mereka mau bikin solusi apa sih yang terjadi di negara kita, di mana sih kesalahan terjadi di negara kita. Mereka tidak mau melawan pemerintah. Sebenarnya kesalahan ada di sini. Itu jeleknya media-media mainstream yang ada sekarang ini. Mereka lagi menjaga posisi mereka. Nah, ini sebagai tambahan bagi kita. Oleh sebab itu saya katakan tadi, itu Pancasila itu sudah terbelenggu dengan budayanya itu. Itu yang jeleknya. Sedangkan kita di sini berusaha untuk mempertahankan jiwa kita, raga kita untuk Pancasila. Ya, dan Undang-Undang Dasar itu pokok pemikiran saya. Oke.